Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi yang berjudul Perubahan Paradigma Pendidikan Guru sebelum atau sesudah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Nikade Diah Miliani, NIM 21130111012, akan membawakan materi pertama dari presentasi kali ini. Adapun, hal yang melatar belakangi presentasi kami kali ini adalah pendidikan merupakan pilar terpenting dalam kehidupan seseorang, sehingga menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Upaya untuk meningkatkan suatu pendidikan nasional dalam sebuah negara adalah meningkatkan motivasi belajar dari siswa itu sendiri di setiap jenjang pendidikannya, di mana hal tersebut tidak terlepas dari peran guru yang selalu mempunyai tugas untuk memotivasi, meningkatkan rasa kepercayaan diri, memberikan masukan-masukan positif kepada para siswa, serta meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar. Maka dari itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada guru atau tenaga pendidik, dengan salah satunya adalah mengeluarkan sebuah undang-undang sebagai pelindung dari peran serta keberadaan guru dalam pendidikan Indonesia. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, tentang pengertian paradigma, kemudian pengertian paradigma pendidikan guru, serta perubahan paradigma pendidikan guru sebelum atau sesudah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Pengertian paradigma sendiri bisa kita lihat secara etimologis dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para dan digma. Para sendiri berarti di sebelah atau di samping, dan kata digma yang artinya adalah teladan, model, atau arketip. Oleh karena itu, pengertian dari paradigma sendiri bisa kita simpulkan sebagai sebuah pandangan atau cara pandang yang digunakan sebagai gambaran atau perspektif umum yang berupa cara-cara dalam menjabarkan berbagai macam permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan nyata secara kompleks serta dalam menilai dunia dan di sekitarnya. Pengertian paradigma sendiri juga tidak luput dari pendapat-pendapat para ahli, di mana yang pertama, menurut Thomas Kuhn, paradigma sendiri adalah sebuah konsep dasar atau landasan berpikir yang dijadikan dasar pikiran para ilmuwan dalam melakukan studinya. Kemudian yang kedua dari Robert Friedrich mengatakan bahwa paradigma adalah sekumpulan nilai yang dapat membentuk suatu pola pikir pada seseorang yang dapat menuntun orang tersebut untuk dapat menangani suatu permasalahan yang dihadapi. Dan yang ketiga, menurut C.G. Richter, mengatakan bahwa paradigma adalah acuan dasar para ilmuwan untuk dapat dijadikan inti permasalahan dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Maka dari itu, pengertian paradigma pendidikan guru bisa kita artikan sebagai sebuah cara untuk memandang dan memahami pendidikan, utamanya dari segi atau sudut pandang guru atau tenaga pendidik yang hendaknya dapat mengamati dan memahami masalah-masalah pendidikan yang dihadapi, serta mampu mencari solusi dari permasalahan dalam dunia pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilo Komang Trisna Gianti dengan NIM 21130111021. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai paradigma pendidikan guru sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Untuk yang pertama, mengenai paradigma pendidikan guru sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sejak dulu sudah berlaku beberapa paradigma yang kita ketahui. Yang pertama yaitu paradigma behavioristik atau klasik, kemudian yang kedua ada paradigma konstruktivistik yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu konstruktivistik atau konstruktivisme psikologi, yang kedua konstruktivisme sosial. Kemudian paradigma yang terakhir yaitu paradigma sosial kognitif. Nah, dalam paradigma behavioristik atau perilaku sosial ini dapat kita lihat dalam berbagai bentuk pengembangan manajemen pendidikan yang berdasarkan pada pemikiran positivisme, empirisme, kemudian teknokrasi, dan manajerialisme. Selanjutnya yaitu paradigma konstruktivisme, di mana konstruktivisme merupakan suatu tuntutan baru di tengah terjadinya perubahan besar dalam memaknai proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam kajian filsafat, berkembangnya konstruktivisme tidak terlepas dari perubahan pandangan yang cukup lama yang menempatkan pengetahuan sebagai representasi atau gambaran kenyataan dunia yang terlepas dari pengamatan atau objektivisme. Bagian konstruktivisme yang pertama yaitu konstruktivisme psikologi. Dalam hal ini pendidikan difokuskan kepada siswa sebagai individu dan bagaimana mereka mengonstruksi pengetahuan, keyakinan, dan identitasnya sendiri selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, konstruktivisme sosial. Dalam hal ini pendidikan difokuskan kepada peran faktor sosial dan budaya dalam mengembangkan pembelajaran. Kemudian untuk paradigma yang terakhir yaitu paradigma sosial kognitif. Paradigma sosial kognitif ini
Pembelajaran disetting sedemikian rupa sehingga siswa bisa menggunakan sistem pengetahuan yang dimilikinya dan digunakan untuk berdialog dengan lingkungan. Pembelajaran atau pemikiran dilakukan melalui tindakan yang bisa mengubah situasi. Situasi yang berubah mengubah cara pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa itu sendiri. Berikutnya yaitu paradigma pendidikan guru sesudah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru tersebut diantaranya yang pertama yaitu peran serta masyarakat. Dalam hal ini masyarakat turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, baik itu perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi ataupun organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang kedua tantangan globalisasi. Maksudnya tantangan globalisasi ini akan menuntut satuan pendidikan untuk bertaraf internasional, mengikuti perkembangan teknologi yang kini semakin canggih. Oleh karena itu semua pihak hendaknya bekerja sama dalam hal penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya. Nah, yang ketiga, kesetaraan dan keseimbangan. Konsep kesetaraan yang dimaksud adalah semua satuan pendidikan berhak memperoleh dana secara terpadu oleh pemerintah. Yang keempat, demokratisasi dan desentralisasi. Untuk demokratisasi maksudnya lebih mengarah ke dua hal, yakni pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah. Sedangkan desentralisasi seperti yang tertera pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat daerah dan masyarakat. Yang terakhir yaitu jalur pendidikan dan peserta didik. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas, jalur pendidikan kini dibagi menjadi 3, yaitu formal, kemudian non-formal, dan informal. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Gedi Doni Atadana, NIM 2113011050. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan paradigma pendidikan guru sebelum atau sesudah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Nah, perubahan paradigma guru dalam mengajar sebelum Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 atau masih dengan sistem KTSP, guru yang diharapkan untuk membimbing peserta didiknya. Dalam mengajar, diharapkan supaya peserta didik memahami yang diajarkan dan mampu memanfaatkannya dengan menerapkan pemahamannya baik untuk memahami lingkungan sekitar maupun untuk solusi atau pemecahan masalah sehari-hari. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dan dengan adanya perkembangan iptek dan dinamika masyarakat Indonesia dan dunia saat ini yang sudah mengalami kemajuan dan perubahan yang relatif sangat cepat, terlebih dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi pada pola dan gaya hidup masyarakat, termasuk peserta didik. Sekolah sebagai bagian tidak terpisahkan dari perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Sudah seharusnya juga melakukan pembenahan dan perubahan guna mengikuti dan mengimbangi perubahan dan dinamika masyarakat tersebut. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, guru adalah sebagai fasilitator, moderator, bahkan guru yang mengarahkan kita untuk belajar baik secara individu dan kolektif agar tidak tertinggal jauh dari perkembangan pembelajaran. Nah, guru sebagai salah satu aspek tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan nasional juga perlu melakukan perubahan paradigma dalam melakukan tugas profesionalitasnya sebagai tenaga pendidik. Perubahan dimensi penyelenggaraan pendidikan harus segera dijawab oleh guru sebagai skema pelaksanaan pembelajaran di sekolah, sehingga harapan untuk menciptakan kecakapan hidup atau kecakapan kompetensi mampu dicapai oleh seorang guru. Perubahan paradigma mengajar dengan menggunakan model dan metode belajar berbasis digital menjadikan guru mampu menjawab persoalan tuntutan pemanfaatan perkembangan teknologi digital. Nah, jadi dapat kami simpulkan bahwa paradigma adalah cara orang melihat diri mereka sendiri dan lingkungan yang akan mempengaruhi pemikiran kognitif, sikap afektif, dan perilaku konatif. Paradigma pendidikan adalah suatu cara memandang dan memahami pendidikan, dan dari sudut pandang ini kita mengamati dan memahami masalah-masalah pendidikan yang dihadapi dan mencari cara mengatasi permasalahan tersebut. Perubahan paradigma pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan guru yang profesional dalam menjawab persoalan tuntutan pemanfaatan perkembangan teknologi di masa kini hingga mendatang.